Tujuan lingkungan ANT2 untuk pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai Aneks 4, Aneks 5, dan Aneks 6 Marpol 7378. Aneks 4, Peraturan Pencemaran oleh Sewage. Ada definisi-definisi yang harus diketahui. Kapal baru adalah kapal yang kontrak pembangunannya atau tanggal peletakan lunasnya pada atau sesudah berlakunya Aneks ini, atau yang penyerahannya 3 tahun atau lebih sejak berlakunya Aneks 4. Kapal lama adalah yang bukan kapal baru. Sewage berarti air pembuangan dari toilet dan urinal. Air pembuangan dari tempat pengobatan yang dibuang ke wastafel, bak cuci, dan skapar yang terletak di sana. Air pembuangan dari tempat binatang hidup. Buangan lain yang bercampur dengan buangan di atas. Pemberlakuan Aneks 4 diberlakukan terhadap kapal baru 400 ton lebih atau kapal yang bersertifikat membawa 15 orang atau lebih. Kapal lama 400 ton lebih atau kapal lama yang bersertifikat membawa 15 orang atau lebih 5 tahun sejak berlakunya Aneks ini. Untuk kapal-kapal yang telah memenuhi persyaratan diberikan sertifikat pencegahan pencemaran oleh sewage atau International Sewage Pollution Prevention Certificate (SPP). Survei untuk sertifikat ini adalah survei initial survei sebelum kapal operasi atau sebelum sertifikat yang pertama diberikan. Renewal survei sesuai waktu yang ditentukan pemerintah, tapi tidak lebih dari 5 tahun. Additional survei, baik menyeluruh atau sebagian, sesuai keadaan sesudah suatu perbaikan dari kerusakan. Equipment, kapal harus memiliki salah satu dari peralatan berikut. Sewage Treatment Plan yang disahkan pemerintah dengan memperhatikan standar dan metode pengetesan yang dikeluarkan oleh IMO. Sewage Communitying and Disinfecting System yang disahkan pemerintah. Sistem ini harus dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan ketentuan pemerintah untuk penyimpanan sementara sewage bila kapal kurang dari 3 nautical mil dari nearest land. Holding tank dengan kapasitas yang setuju pemerintah untuk penyimpanan dari semua sewage dengan perhatikan operasi dari kapal, jumlah orang di kapal, dan faktor yang relevan lainnya. Holding tank harus dikonstruksikan sesuai petunjuk pemerintah dan harus mempunyai cara untuk melihat secara visual jumlah dan isinya. Standard connection untuk memungkinkan pipa dari reservoir facility dihubungkan dengan pipa pembuangan di kapal. Kedua pipa harus dilengkapi dengan suatu standar connection sesuai tabel berikut. Diameter luar 210 mm, diameter dalam sesuai ketebalan plat, diameter lingkaran baut 170 mm, lubang di flash 4 lubang, diameter 18 mm, direncanakan pada jarak yang sama pada lingkaran baut dengan diameter di atas. Ditempatkan ke pinggir flange lebar dari slot 18 mm, ketebalan flange 16 mm, jumlah baut dan mur serta diameter 4 masing-masing 16 mm diameter dengan panjang yang cukup. Flange didesain untuk menerima pipa sampai ke maksimum diameter dalam dari flange didesain untuk menerima pipa sampai ke maksimum diameter dalam dari 100 mm dan harus dari baja atau material lain yang setara dengan permukaan yang rata. Flange ini bersama gasket harus mampu untuk tekanan operasi 600 kPa. Air aturan pembuangan sewage. Sewage yang perlu dihancurkan dan dimatiamakan menggunakan comminuting dan disinfecting system boleh dibuang 12 nautical mile atau lebih dari daratan terdekat. Sewage yang telah dihancurkan menggunakan comminuting dan disinfecting system dapat dibuang pada jarak 3 mil atau lebih dari daratan terdekat. Kapal yang telah mengoperasikan sewage treatment plant yang telah disahkan dapat membuang sewage secara otomatis. Aneks 5, Aturan Pencegahan Pencemaran oleh Sampah dari Kapal. Yang maksud sampah adalah segala macam sisa makanan, buang rumah tangga dan operasional, tapi tidak termasuk ikan segar atau bagiannya yang secara normal dihasilkan secara pengisian kapal secara normal dan harus dibuang secara kontinu atau periodik. Spesial area atau daerah khusus berarti suatu daerah laut, di mana karena alasan teknis yang diakui sehubungan dengan kondisi oceanografi dan ekologinya dan sifat tertentu dari trafik. Penerapan metode wajib untuk pencegahan polusi oleh sampah diperlukan. Spesial area untuk sampah ada 8. 1. Mediterranean Sea. 2. Baltic Sea. 3. The Black Sea. 4. The Red Sea. 5. The Gulf Area. 6. The North Sea Area. 7. Antarctic Area. 8. The Wider Caribbean Region. Pemberlakuan. Peraturan Aneks 5 ini berlaku untuk semua kapal.
aturan pembuangan sampah sesuai resolusi MFPC nomor 101/62 tanggal 15 Juli 2011 sebagai amandemen dari Aneks 5 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2013, pembuangan semua sampah ke laut dilarang. Pembuangan dari sampah berikut ke laut di luar spesial area dapat diizinkan dengan kapal selagi kapal en route dan sejauh dapat dilaksanakan dari daratan terdekat, tapi dalam segala hal tidak kurang dari 12 nautical mile untuk yang belum dihancurkan dan tidak termasuk yang membahayakan lingkungan sesuai yang diatur dalam apendiksnya. Untuk sampah makanan yang sudah dihancurkan dengan komunitor atau girder dan yang bisa melewati skrin yang lubangnya tidak lebih dari 25 mm dapat dibuang pada jarak tidak kurang dari 3 nautical mile dari daratan terdekat. Sampah makanan yang belum dihancurkan 12 mil dari daratan terdekat. Sisa muatan yang tidak dapat dibuang dengan cara pembongkaran yang biasa dapat dibuang 12 nautical mil dari daratan terdekat asal tidak mengandung zat yang membahayakan sesuai guideline IMO. Bangkai binatang dibuang sejauh mungkin sesuai guideline IMO. Cleaning agents atau aditif yang ada dalam palka, di dek, dan permukaan luar dari air pencucian dapat dibuang ke laut asal tidak termasuk zat yang membahayakan lingkungan. Dalam daerah khusus hanya diizinkan bila kapal sedang en route dan berjarak 12 nautical mile dari nearest land. Kargo residu, cleaning agent, dan aditif yang berada dalam air pencucian tapi tak termasuk yang membahayakan lingkungan dapat dibuang pada jarak lebih dari 12 nautical mile dari nearest land dengan persyaratan pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan berada dalam special area dan tidak transit di pelabuhan di luar area dan pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan tidak tersedia fasilitas pelabuhan darat. Persyaratan khusus untuk pembuangan sampah dari fixed atau floating platform. Semua pembuangan ke laut dilarang bila platform terletak kurang dari 12 nautical mile dari daratan terdekat dan dari kapal yang sadar atau berada dalam jarak 500 meter dari platform. Food waste dapat dibuang ke laut dari fixed atau floating platform yang terletak lebih dari 12 nautical mile dari daratan terdekat atau dari kapal yang standar atau berada dalam 500 meter dari platform, tapi dengan persyaratan sampah sudah dihancurkan dengan komunitor atau girder dan bisa melewati bukaan skrin 25 mm. Pengecualian aturan pembuangan seperti disebut di atas tidak berlaku apabila pembuangan sampah dari kapal. Pembuangan sampah dari kapal perlu dilakukan untuk tujuan keselamatan kapal atau menyelamatkan jiwa di laut. Keluarnya sampah sebabkan kerusakan kapal atau perlengkapannya dengan ketentuan semua tindakan berjaga-jaga telah dilakukan sebelum dan sesudah ditemuinya kerusakan untuk mencegah atau meminimalisir jatuhnya sampah. Kecelakaan, hilangnya jaring penangkap ikan dan sintetis dengan ketentuan bahwa semua tindakan pencegahan telah diambil untuk mencegah kehilangan tersebut. Persyaratan en route juga dapat dikecualikan apabila penahanan sampah makanan di kapal dipastikan akan membahayakan kesehatan manusia. Kapal-kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus memasang plakat agar BK dan penumpang mengetahui aturan pembuangan sampah. Garbage Management. Plan ini berisi prosedur tertulis yang mengumpulkan untuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembuangan sampah, termasuk penggunaan perlengkapan di kapal. Garbage management harus ada di kapal yang 400 person lebih atau yang menurut sertifikat membawa 15 orang lebih. Setiap kapal yang berukuran 400 person lebih dan setiap kapal yang bersertifikat untuk membawa 15 orang lebih harus membawa garbage record book. Setiap pembuangan atau pembakaran sampah dengan insinerator harus dicatat dalam garbage record book oleh perwira yang bertanggung jawab dan setiap satu halaman ditandatangani oleh nahkoda. Dicatat dalam bahasa kerja di kapal dan terjemahnya dalam salah satu bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol. Pencatatan termasuk tanggal, waktu, posisi kapal, keterangan dari sampah, dan perkiraan jumlahnya dalam meter kubik. Garbage record book harus disimpan di kapal di tempat yang mudah dicapai untuk pemeriksaan dan disimpan di kapal selama 2 tahun sejak pengisian terakhir. Dalam pembuangan karena kecelakaan, harus dicatat keadaan dan alasan pembuangan. Pemerintah harus menyediakan reception facility di pelabuhan dan terminal-terminal untuk menampung sampah yang dibuang dari kapal. Kategori sampah: A. Plastik, B. Sampah makanan, C. Sampah domestik, D. Cooking oil, E. Abu pembakaran dari insinerator, sampah operasional, bangkai binatang, fishing gear, dan sampah elektrik. Aneks 6. Peraturan pencegahan udara dari Peraturan pencegahan pencemaran udara dari kapal.
Aneks ini mulai berlaku sejak 19 Mei 2005. Aneks 6 menentukan batas emisi dari SOx, NOx, VOC, dan melarang pelepasan zat penipis lapisan ozon, persyaratan insinerator, dan kualitas bahan bakar di kapal. Persyaratan pengawasan emisi sesuai dengan Montreal Protocol 97 dari Perserikatan PBB tentang lingkungan yang diamandemen di London pada 1980. Aneks 6 berlaku untuk semua kapal, fixed dan floating drilling rigs, dan platform lainnya, tapi yang harus punya sertifikat tergantung ukuran kapal dan kapan kapal dibangun. Kapal yang 400 ton lebih yang melayani pelayanan internasional harus memiliki sertifikat EAPP. Sertifikat diberikan setelah kapal disurvei mesin diesel dengan power output lebih dari 130 kW dan displacement tiap silinder di atas 90 liter yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau sesudah 1 Januari 2000 harus mempunyai sertifikat EIAPP. Kapal-kapal 400 ton lebih dan setiap fixed floating drilling rigs dan platform lain harus disurvei serta secara berkala selama operasi. Survei-surveinya adalah initial survei. Survei ini berlangsung sebelum kapal dioperasikan dan sebelum sertifikat IAPP pertama kali diterbitkan. Periodic survei. Survei ini dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sesudah initial survei. Intermediate survei. Survei ini dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali selama periode antara terbitkannya sertifikat IAPP dan periodic. Regulasi 12.1 melarang pelepasan secara bebas emisi dari zat penipis lapisan ozon kecuali bila diperlukan untuk tujuan keselamatan kapal atau penyelamatan jiwa seperti dijelaskan dalam Regulasi 3. Regulasi 12.2 melarang pada semua kapal pemasangan instalasi baru yang menggunakan zat penipis lapisan ozon kecuali instalasi baru yang berisi hidroklorofluorokarbon atau HCFCs yang diizinkan sampai 1 Januari 2020. Semua kapal yang harus memenuhi persyaratan sesuai Aneks 6 harus menjaga daftar perlengkapan yang mengandung zat penipis ozon dan bila kapal itu menggunakan sistem pengisian ulang zat penipis lapisan ozon, sebuah buku record book ozone depleting substances harus diisi di kapal. Regulasi 13 mengatur batas emisi nitrogen oksid untuk motor diesel dengan power output yang lebih dari 130 kW yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau sudah 1 Januari 2000 dan mesin diesel dengan power yang sama melaksanakan konversi besar pada atau sudah 1 Januari 2000. Regulasi 13 tidak diberlakukan terhadap mesin diesel darurat, mesin diesel yang dipasang di skoci bermotor dan setiap peralatan yang hanya digunakan untuk situasi darurat atau mesin diesel yang dipasang di kapal-kapal yang hanya berlayar dalam suatu daerah dari suatu negara bendera dengan ketentuan bahwa mesin-mesin itu mempunyai pengawasan nitrogen oksid alternatif yang ditetapkan negaranya. Tier 1, yaitu kapal yang dibangun antara 1 Januari 2000 sampai 1 Januari 2011. Emisi nitrogen oksid tidak melebihi 17 gram per kWh bila N kurang dari 130. 45 kali N pangkat 0-02 per gram per kWh bila N 130 atau kurang dari 2000. 98 gram per kWh bila N 2000 atau lebih. Tier 2 yaitu untuk kapal yang dibangun pada atau sudah 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016. Emisi nitrogen oksid dihitung dengan 14,4 gram per kWh bila putaran kurang dari 130, 44 kali N pangkat 0,23 gram per kWh bila N 130 atau lebih tapi kurang dari 2000, 7,7 gram per kWh bila N 2000. Tier 3 yaitu tanker yang dibangun pada atau sesudah 1 Januari 2016. 3,4 gram per kWh bila N kurang dari 130. 9 kali N pangkat minus 0,2 gram per kWh atau lebih ya bila putaran bila putaran 130 tapi lebih dari 30 dari 130 atau kurang dari 2000. 2 gram per kWh bila N 2000 atau lebih. Bila kapal operasi dalam NOx control area tapi kalau beroperasi di luar daerah NOx control area batas emisi sama dengan tier 2. Emission control area untuk nitrogen oksid adalah North American Area, suatu daerah yang koordinatnya diatur dalam Appendix 7 dari Aneks 6. Daerah laut yang lain termasuk setiap daerah pelabuhan yang akan ditetapkan oleh IMO sesuai dengan kriteria dan prosedur yang diatur dalam Appendix 3 dari Aneks 6.
untuk kapal yang dibangun sebelum 1 Januari 2000, tapi sudah 1 Januari 1990 dengan power output 5.000 kWh atau lebih dan displacement-nya per silinder 960 terlebih dapat diberikan IAP sertifikat bila ada metode yang disetujui telah terpasang maka harus emisi nitrogen oksida sesuai dengan tier 1. Tetapi bila tidak terpasang metode yang di-approve, maka batas emisi sesuai putaran dari mesin. Survei dari mesin diatur dalam chapter 2 dari NOx Technical Code, sebuah dokumen pendukung dari Annex 6. Ada 4 macam survei. Pertama, pre-certification survei. Survei ini berlangsung sebelum sebuah mesin dipasang di kapal untuk menjamin bahwa mesin memenuhi batas NOx dan Engine International Air Pollution Prevention atau EIAPP. Diterbitkan sesudah survei ini untuk setiap mesin yang disurvei, mesin satu famili atau satu grup. Initial survei, certification survei. Survei ini inisial survei ini berlangsung sudah mesin dipasang kapal, tapi sebelum kapal dioperasikan untuk menjamin bahwa memenuhi batas emisi nitrogen oksida setelah dipasang. Bila mesin sudah mempunyai EIAPP, inisial certificate survei terutama untuk menjamin bahwa setiap modifikasi terhadap penyetelan mesin masih dalam batas limit tentukan dalam EIAPP. Periodic and intermediate survei. Survei ini dilaksanakan sebagai bagian dari survei-survei kapal yang diterangkan di atas sini untuk menjamin bahwa mesin berlanjut memenuhi sesuai batas NOx. Modification survei. Survei ini dilaksanakan bila sebuah mesin di overhaul masuk kriteria sebagai major conversion. Ini untuk menjamin bahwa modifikasi masih memenuhi batas-batas emisi NOx. Ada 3 dokumen yang penting untuk melengkapi survei dari mesin dan dari kapal. Ketiganya adalah EIAPP atau Statement Compliance, Certified dan Record Book dari Engine Parameter. Regulasi 14 mengatur mengenai Sulfur Oxide Emission Control Area atau SECA, di mana harus diikuti sebagai tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol polusi udara dari zat sulfur oxide dan efek negatifnya terhadap daratan dan daerah laut dengan meningkatkan pengawasan terhadap emisi sulfur. Untuk maksud regulasi ini, emission control area termasuk Baltic area dan North Sea area. Dalam daerah ini, kandungan sulfur dalam bahan bakar yang digunakan adalah dulu 1,5% sebelum 1 Juli 2020, 1% pada dan sudah 1 Juli 2010, 0,1% pada sesudah 1 Januari 2015. Kapal-kapal yang berlayar dalam daerah ini, kadar sulfur dalam bahan bakar harus sesuai ketentuan di atas. Atau sebagai alternatif, kapal harus memasang sistem pembersih exhaust gas atau teknologi lain untuk membatasi emisi SOx. Di luar daerah kontrol area, kadar sulfur dalam bahan bakar yang digunakan adalah 4,5% sebelum 1 Januari 2012, 3,5% sesudah 1 Januari 2012, dan 0,50% sesudah 1 Januari 2020. Kadar sulfur dalam bahan bakar yang akan digunakan di kapal akan dimonitor sesuai guideline dari IMO. Regulasi 15 mengatur mengenai volatile organic compound (VOC). Bila emisi BMX dari sebuah tanker akan diatur di sebuah pelabuhan atau terminal atau sebuah negara harus diatur dengan aturan dari regulasi ini. Sebuah negara yang mengatur tanker untuk emisi NOx VOC harus mengirim notifikasi kepada IMO. Notifikasi ini termasuk ukuran tanker yang akan diawasi, muatan-muatan yang membutuhkan sistem pengawasan, emisi vapor, dan tanggal mulai berlakunya. Notifikasi harus dikirimkan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum diberlakukan. Sebuah negara yang telah menentukan pelabuhan-pelabuhan atau terminal di mana emisi VOC dari tanker diatur akan menjamin bahwa sistem pengawasan emisi yang disetujui telah memperhitungkan standar keselamatan dari setiap sistem seperti yang dibuat oleh IMO, disediakan di setiap pelabuhan dan terminal dan dioperasikan dengan selamat dan mencegah delay yang tidak perlu terhadap kapal. Tanker yang terkena regulasi ini harus dilengkapi dengan sebuah vapor emission control system yang disahkan pemerintah dengan memperhatikan standar keselamatan untuk sistem tersebut sesuai yang diterbitkan IMO dan menggunakan sistem ini pemuatan dari muatan yang relevan.
Pelabuhan atau terminal yang telah memasang sistem vapor emission control boleh mengizinkan tanker yang belum memasang vapor collating system untuk masa 3 tahun sejak pemberlakuan di pelabuhan itu. Kapal-kapal pengangkut crude oil harus mempunyai di kapal sebuah VOC penyampaian plan yang disahkan pemerintah. Plan tersebut dibuat dengan memperhatikan guideline yang dibuat IMO. Plan itu spesifik untuk setiap kapal dan berisi prosedur tertulis untuk meminimalkan emisi VOC selama pemuatan, pelayaran di laut, dan pembongkaran muatan. Mempertimbangkan penambahan VOC yang dihasilkan oleh FAO, menetapkan orang yang bertanggung jawab menerapkan plan tersebut. Untuk kapal yang melari pelarian internasional, harus ditulis dalam bahasa kerja dari nakoda dan perwira, dan bila bukan bahasa Inggris, Perancis, atau Spanyol, termasuk terjemahan dalam salah satu bahasa tadi. Aturan ini juga berlaku untuk gas carrier bila tipe dari pemuatan sistem penahan mengizinkan penyimpanan dari non-metan VOC di kapal atau dikembalikan ke darat. Regulasi 16 mencantumkan persyaratan pembakaran di kapal dengan insinerator pembakaran di kapal untuk zat-zat berikut yang dilarang. Residu dari muatan Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3, polycarbonate biphenyl, sampah sesuai yang diatur dalam Aneks 5 yang berisi logam berat melebihi ambang batas, hasil penyaringan minyak, sludge dan sewage, dan sludge oil baik yang tidak dihasilkan di kapal, residu dari sistem pencucian exhaust gas, pembakaran dari polyphenyl chloride juga dilarang kecuali pada insinerator yang telah mempunyai sertifikat IMO Type Approval. Pembakaran sludge sewage dan sludge oil yang dihasilkan selama pelayaran normal dari kapal dapat juga dilakukan di mesin induk atau mesin bantu atau boiler, tapi tidak dilakukan dalam pelabuhan, harbor, atau muara. Sertifikat dan dokumen yang harus ada di kapal setelah Aneks 6 berupa: pertama, catatan penerimaan bahan bakar selama 3 tahun, sertifikat EIAPP atau dokumen compliance, technical file, dan EIAPP, record book, engine parameter, operation manual for inboard measurement dan monitoring method, operation manual untuk vapor collecting system, operation manual untuk shipboard incinerator, buku harian atau